Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita yang luar biasa saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara, boleh bertemu kembali melalui video singkat ini. Ya, ada sukacita yang luar biasa, amin. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa menyertai keluarga Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Karena kita punya Allah yang luar biasa dahsyat dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya berada di perkebunan Gerapeta di dekat rumah saya, ya kalau pemerintah mengatakan stay di rumah, saya juga tetap stay di rumah, saudara. Ya, tetapi saya percaya sekalipun kita berada di rumah, saudara yang melihat video ini diberkati Tuhan, amin. Dan saya percaya sampai saat ini puasa kita berjalan dengan lancar, haleluya. Baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin membagikan rema firman Tuhan yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Boleh sama-sama kita buka di Sakaria 7 ayat 1 sampai ayat yang 14. Saya tidak akan membacakan pasal demi pasal. Nanti Bapak Ibu Saudara di rumah boleh membacanya masing-masing di Alkitab kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di pembacaan kita saat ini di Sakaria 7 ini mengisahkan bagaimana pada saat itu penduduk Betel di zaman Sakaria ini mengutus ada dua orang yaitu Sarezer dan juga Regem-melek. Ya, mereka mengutus dua orang ini serta beberapa orang untuk melunakkan hati Tuhan. Mereka mengutusnya kepada para imam di rumah Tuhan untuk menanyakan apa kehendak Tuhan dalam hidup mereka, apa yang Tuhan ingin mereka lakukan dalam hidup mereka. Nah, ketika mereka sudah mendengarkan jawaban daripada imam-imam di rumah Tuhan, mereka justru tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perkatakan kepada hidup mereka, sehingga murka Tuhan turun atas mereka. Kalau kita boleh membacanya dari ayat pertama sampai ayat yang 14, di ayat-ayat yang terakhir, murka Tuhan turun kepada mereka karena mereka tidak mendengarkan dan tidak mengikuti apa kehendak Tuhan yang sudah disampaikan oleh imam-imam kepada mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya semakin dekat dengan hari-hari besar, kita semakin dapat menyaksikan orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mengungkapkan perhatian pada hal-hal yang religius. Hal-hal yang religius ini misalnya mungkin pada saat Paskah dan juga Natal. Saat-saat seperti ini kita melihat banyak orang-orang yang datang, bahkan gereja-gereja Tuhan penuh. Ya, dengan demikian pengunjung gereja semakin meningkat dan juga makin padatnya kegiatan-kegiatan di gereja. Nah, apakah peningkatan kegiatan religius ini menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan bagi kita. Apakah dengan melakukan rutinitas ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Tuhan menekankan dari pembacaan kita, dari perenungan kita hari ini, bahwa kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan semua rutinitas ini hanya untuk kepentingan kita pribadi, tidak untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan ini hanya untuk kepentingan pribadi kita. Kita mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita mengharapkan sesuatu, Tuhan berbuat sesuatu kepada kita, tanpa melihat bahwa kita melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita perlu berhati-hati agar kita tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Sakaria. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak ingin kita melakukan ritual atau rutinitas yang kosong. Allah ingin kita melakukan itu tidak sia-sia. Ya. Dia ingin kita menyatakan ketaatan kepadanya. Tuhan ingin kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, karena kita untuk benar-benar taat kepada Tuhan. Nah, ada 4 hal, ya, ada 4 hal yang Tuhan ingin sampaikan atau cara bagaimana kita melakukan ketaatan kepadanya. Yang pertama, melaksanakan hukum yang benar. Melaksanakan hukum yang benar. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, bukan hanya karena rutinitas agar orang melihat kita bahwa iman kita adalah orang yang beriman, agar orang melihat kita bahwa kita rajin ke gereja, agar orang melihat kita bahwa kita rajin berdoa, tapi kita melakukannya karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, karena kita betul-betul rindu kepada Tuhan. Ya, itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bukan hanya karena kita mengharapkan berkat dari Tuhan, bukan hanya kita mengharapkan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita benar-benar butuh Tuhan dalam hidup kita, maka kita melakukan semua rutinitas kita. Kita melakukan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak menindas janda, yatim piatu, orang asing dan orang miskin. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatu itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di lingkungan jemaat kita. Kita keluar kepada orang lain, kita menebarkan kebaikan, kita menebarkan kasih kepada orang lain.
bukan untuk orang lain melihat kita bahwa kita adalah orang yang benar, tapi karena kita ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita berbuat pada orang banyak tidak pilih kasih, ya kita melakukannya dengan tulus hati karena kita mau memuliakan nama Tuhan. Kemudian poin yang keempat, tidak merancang kejahatan dalam hati terhadap sesama. Nah ini yang poin yang paling penting saudara dengan Tuhan. Banyak orang yang ketika orang lain berbaik hati pada hidupnya, ketika dia merasakan kebaikan orang lain, mereka juga membalas kebaikan. Tetapi ketika orang berbuat jahat atau mungkin kita difitnah orang, muncul pikiran-pikiran negatif kepada orang lain, bahkan muncul pikiran-pikiran untuk membalas apa yang mereka perbuat. Nah Tuhan ingin bahwa ketika kita menghadapi situasi seperti ini, ada pengampunan, ada doa yang kita ucapkan bagi mereka yang sudah menyakiti kita. Tidak berpikir untuk melakukan kejahatan, tidak berpikir untuk melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Sekalipun mungkin orang lain sudah menyakiti kita, tetapi kita terus mendoakan mereka, melepaskan pengampunan bagi mereka. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, dan Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang akan menilai ketulusan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, 4 poin ini Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. 4 poin ini Tuhan ingin kita nyatakan sebagai bukti penghormatan kita kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Benar-benar melakukan rutinitas kita, bukan hanya sekedar rutinitas. Melakukan rutinitas kita bukan hanya sekedar untuk mengharapkan sesuatu yang baik dari Tuhan, tapi melakukan semua rutinitas ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk membuktikan pada Tuhan bahwa kita mengasihi di Tuhan sungguh-sungguh. Biarlah firman Tuhan siang hari ini dapat menguatkan kita, menumbuhkan iman kita. Dan saya percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa senantiasa kita rasakan. Mujizat Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, lakukan rutinitas kepada Tuhan, berdoa senantiasa kepada Tuhan, mencari Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan hidup saudara dan saya. Haleluya.